Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Itsana Nadila Al-Zahra. Di sini saya akan menjelaskan terkait statistika lanjut yang diampu oleh dosen Dr. Pomo Warih Adi, SPD MOR. Di sini terkait topik materi, yang pertama ada uji prasyarat, yang kedua ada uji hipotesis, yang ketiga ada uji Z-score, dan yang keempat ada uji T-score. Pendahuluan di sini uji prasyarat adalah serangkaian uji asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji hipotesis atau analisis statistik. Kita harus memastikan data memenuhi syarat atau asumsi dari metode statistik yang dipakai. Nah, hasil analisis menjadi valid, akurat, dan tidak bias. Perlukah uji prasyarat? Nah, di sini kumpulan data akan masuk ke uji prasyarat analisis. Di situ ada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Apakah data memenuhi syarat? Jika iya, akan masuk ke analisis parametrik. Jika tidak, akan masuk ke analisis non-parametrik. Lalu, akan masuk ke hipotesis dan tertarik kesimpulan. Uji normalitas. Pengertian uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data atau residual model mengikuti distribusi normal. Distribusi normal adalah syarat utama banyak analisis parametrik, misalnya uji T, ANOVA, dan regresi. Nah, tujuan pertama menjamin keabsahan uji parametrik, mencegah kesalahan interpretasi akibat distribusi data yang terlalu menyimpang. Kriterianya, P lebih dari 0,05 data berdistribusi normal. P kurang dari 0,05 data tidak normal. Jenis statistik, ada Shapiro-Wilk efektif untuk N kurang dari 50. Kolmogorov sampai Smirnov untuk N besar. Lilliefors, Anderson, dan Darling. Solusi, bila tidak normal, lakukan transformasi, gunakan uji non-parametrik. Di sini saya akan memberikan tutorial terkait dengan uji normalitas dengan SPSS. Kita sudah punya data di sini tentang data skor pretest dan post-test, PIP-test. Nah, kita langsung masuk saja ke SPSS. Kita ke variabel view. Kita berikan nama pretest dan post-test, lalu desimal kita nolkan semua. Masukkan ke data view, kita copy di pretest dan post-test yang tadi kita sudah punya di Excel, kita pindahkan ke sini. Nah, lanjut saja ke olah datanya, kita masuk ke analyze, lalu ke descriptive statistik, masuk ke explore, kita masukkan ke dependent list, keduanya ini. Sudah. Lalu masuk ke plots. Nah, di plots ini udah faktor lever together, kita klik dan stem and leaf. Lalu normality kita klik. Nah, kita langsung continue aja. Kita oke. Sudah muncul. Nah, di sini kalau data lebih dari 50 kita bisa pakai Kolmogorov, tapi karena ini data kurang dari 50, kita bisa pakai Shapiro-Wilk dengan nilai sig kurang dari 0,01. Bisa masuk ke sini. Sekian tutorial dari saya terkait normality. Terima kasih. Interpretasinya pada test of normality. Nah, pada pretest dan post-test, dari hasil uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan bantuan SPSS, data dikatakan normal apabila nilai signifikan P lebih dari 0,05, sedangkan data dikatakan tidak normal apabila nilai signifikan P kurang dari 0,05. Berdasarkan tabel hasil uji normalitas data menggunakan Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa hasil pretest dan post-test distribusi normal dengan tingkat signifikan sebesar 0,834 dan 0,001.
Baik, kita masuk ke tutorial olah data homogenitas dengan SPSS. Di sini saya sudah siapkan data terkait data pretest dan posttest bip test. Nah, kita copy aja langsung pindah ke SPSS. Di sini kita ke variable view dulu sebelumnya. Saya akan menjelaskan di sini ada tuliskan name dengan kode underscore x, lalu desimalnya kita nolkan. Nah, pada value, kita tuliskan value 1 dengan label pretest, lalu value 2 dengan label posttest. Nanti langsung di-add saja, kita oke, muncullah di sini terkait 1 sama dengan pretest dan 2 sama dengan posttest. Nah, lalu kita kasih name hasil underscore bip test di sini. Lalu desimal kita nolkan dengan label hasil pretest, post, dan bip test. Kita kasih underscore di sini. Value-nya kita non seperti ini, kita nominal dan scale pakainya. Lalu ke data view. Nah, kita masukkan aja kode 1, lalu kita copy data yang sudah kita punya tadi ke hasil bip test. Lalu kita masukkan 2 dengan copy data yang pada post test. Jadi 1 ini untuk pretest, yang kedua untuk post test. Nah, langsung masuk saja ke analyze untuk mencari homogeneity-nya. Di sini kita masuk ke descriptive statistik, masuk ke explore. Lalu pada kode X kita masukkan ke factor list. Nah, hasil post dan bip ini kita masukkan ke dependent list. Lalu kita ke plots. Nah, pada plots ini udah ada box plots-nya, kita factor level together. Dan stem and leaf, kita klik ke power estimation. Nah, di sini kita continue. Kita oke. Tunggu. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Live ini statistik di sini. Outputnya sudah keluar ya. Sekian tutorial terkait homogenitas dari saya. Terima kasih. Dari interpretasi test of homogeneity of varian, di sini sig 0,376. Dari hasil di atas dapat diketahui nilai signifikan sebesar 0,376. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data hasil pretest dan posttest bip test mempunyai varian yang sama atau bersifat homogen. Uji linearitas, pengertiannya, uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y berbentuk linier. Tujuan pertama, regresi linier dan korelasi Pearson mengasumsikan hubungan X dan Y adalah linier. ANOVA Table for Linearity, masuk ke uji F, dalam SPSS, lanjut ke Analyze, pilih Compare Means, lalu ke Means, dan pilih Linearity. Jika P lebih dari 0,05 pada deviation from linearity, maka hubungannya linier. Jika scatter plot memperlihatkan pola melengkung, maka hubungannya tidak linier.